seorang presiden di akhir masa jabatannya sudah mendapat sebutan lemdak atau orang yang sudah tidak memiliki pengaruh lagi. Pak Yusuf tidak melihat ini ada di Pak Jokowi. Tidak ada. Wow. He really stay down. Pak Jokowi tidak perlu bang menyampaikan kalimat verbal dukung ini. Cukup dengan kerlingan mata. Pak Jokowi punya nyaringan. Oh ya, sangat punya. Sangat punya. Gimana Pak Jokowi? Ente memang percaya 9 tahun, 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu Pak Jokowi jadi presiden. Saya percaya lah. Dan jadi loh. Dan dicintai rakyat itu ngomong apa? Dicintai rakyat. Garis bawah itu ya. Luar biasa. Saking pusingnya Pak Rocky nggak bisa merumuskan cara kerja Jokowi. Tapi faktanya dia presiden dicintai rakyat, mati lu. Orang ini dianggap orang baik loh. Jangan salah loh. Jangan pernah melawan orang baik loh Pak. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kau Pak sama orang. Jadi jangan serang Jokowi, rugi kau. Bukan, atau misalnya sudah ada mungkin nama-nama yang dicatat ini yang sudah memfitnah dan akan ada proses hukum lanjutan. Waduh, dicatat ya kan namanya ini kan. Pertanyaan yang bagus sekali nih memang. Jadi terhadap yang pertama yaitu Bambang Tri, itu kan dulu dia membuat fitnah-fitnahan seperti itu di media. Dan akhirnya Bambang Tri bukan oleh Pak Jokowi yang melaporkan, ya. Ada pihak lain, akhirnya Bambang Tri ini telah dihukum penjara. Dijebloskan dan ya kan. oleh begitu ya Mahkamah Agung dan dia bersalah. Gitu ya. Jadi coba bayangkan, dia sudah nyatakan bersalah, itu kan menggambarkan bahwa sebenarnya tuduhan kepada Pak Jokowi itu kan tidak benar. Tetapi apa yang terjadi? Sudah tidak benar, malah ada lagi gugatan untuk menyatakan bahwa Pak Jokowi itu menggunakan ijazah palsu. Ya seperti tadi yang dibacakan itu malah diminta lagi gugatan ganti rugi dan sebagainya. Sudah dihukum penjara, ada lagi pihak tertentu yang menggugat lagi. Nah, kalau tadi ada pertanyaan lantas bagaimana? Kok sudah 3 ada gugatan, 2 sudah diputus, dua-duanya tidak terbukti. Pak Jokowi ini pertanyaan tadi kan mau apa? Mau langkah hukum apa? Yang kami tahu, Pak Jokowi tidak pernah mengatakan mau melaporkan siapa-siapa dalam Betul, hal. betul banget. Beliau itu sungguh-sungguh berjiwa besar. Dihina, dicemarkan nama-baiknya, dicaci maki, nggak pernah mau melaporkan seperti ini. Itulah terus terang aja kami sebagai Tuhun merasa terharu betul ya melihat Pak Jokowi ini. Kadang-kadang kita berdiskusi, ini kok kalau dibiarkan nanti ini terus-menerus nggak kapok-kapok nih kita bilang. Tapi Pak Jokowi itu selalu mengambil sikap, sudah, nggak apa-apa. Dia rela dicaci maki begitu, yang penting negara ini baik. Jadi tidak ada pun satu pesan sampai sekarang ini. Saya nggak tahu besok ya, tapi sampai sekarang ini. Kepada kami untuk mengatakan, gugat balik, lapor balik orang itu. Nggak ada. Nah itulah kehebatan daripada Pak Jokowi. Wow. Ini terang-terang kan? Kehebatan Jokowi ya. Kan sudah dikontes. Dicoba melalui media massa, nggak berhasil. Dicoba melalui pengadilan, nggak berhasil. Nah terus mau apa? Ini negara kita kan negara hukum. Jadi saya kira patutlah kita harus mengikuti jejak Pak Jokowi bahwa dia tidak mau membuat suasana menjadi keruh. Sudah diberikan kesempatan seluas-luasnya, kalau Anda tidak yakin juga di pengadilan ternyata mereka tidak berhasil juga. Jadi itu jawaban kami itu. Mengenai ijazah beliau yang dituduh palsu. Jadi pertama-tama kami sampaikan dengan tegas dulu bahwa tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak Joko Widodo adalah tidak benar dan itu sangat menyesalkan. Ijazah Bapak Joko Widodo ada, asli, dan sudah jelas dikonfirmasi oleh pihak Universitas Gadjah Mada sebagai instansi yang berwenang. Itu juga sudah disampaikan oleh Dekan Kehutanan dan juga Bapak Rektor sendiri sudah mengonfirmasi hal tersebut. Dan selain pada itu juga sudah pernah berkali-kali ijazah Bapak digunakan dan dikonfirmasi oleh KPUD dan KPU Republik Indonesia pada saat Bapak Jokowi mencalonkan diri sebagai wali kota, kemudian gubernur, dan terakhir
terakhir menjadi Presiden Republik Indonesia untuk 2 kali. Jadi ini sebenarnya sudah lama sekali dikonfirmasi dan selamanya tidak pernah ada masalah apapun. Jadi yang paling penting sebenarnya pada hari ini kami ingin sampaikan adalah ada narasi-narasi di luar seakan-akan kalau ada nih Pak Jokowi ijazah aslinya, tunjukkan saja. Kenapa tidak ditunjukkan? Apakah takut Pak Jokowi? Nah, itulah narasi yang selama ini mungkin sudah terbangun. Nah, itu kami sayangkan dan itu sangatlah tidak berdasar hukum dan sangat menyesatkan. Kenapa? Pertama, kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Itu pasti kami akan taat dan kami tunjukkan. Tapi jika tidak, untuk apa kami tunjukkan? Karena hal ini juga berpotensi untuk menimbulkan presiden yang sangat-sangat buruk. Bayangkan saja Mas dan Mbak, mungkin Mas dan Mbak mempunyai ijazah sendiri dari SD, SMP, SMA juga mungkin hingga kuliah juga. Bayangkan jika ada orang tiba-tiba minta, tunjukin deh Mbak ijazahnya. Apakah langsung Mbak wajib tunjukkan? Seakan-akan Mbak tertuduh karena ada orang mengatakan ijazah Mbak palsu, Mbak yang wajib menunjukkan itu. Kan tidak, kan terbalik nih, stigmanya terbalik. Nah, inilah yang mau kita coba luruskan. Karena apa? Bukan hanya untuk Pak Jokowi, kami juga memikirkan masyarakat luar sana. Jangan sampai hal ini juga dapat terjadi kepada masyarakat lain. Itu juga salah satu pesan dari Bapak Jokowi kepada kami juga. Artinya hal ini kami cukup tegas bahwa kami tidak akan menunjukkan dan kami tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menunjukkan kopi atau asli dari ijazah Bapak Jokowi kecuali dimintakan oleh hukum atau pengadilan. Itu pasti. Dan mengenai pengadilan pun ternyata mengenai hal ini pun sudah tiga kali digugat ke pengadilan, 2 kali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan 1 kali di PT UN Jakarta. Dan ternyata pun mereka kalah. Jadi gugatan mereka semua kalah dan sampai sekarang tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Nah, jadi balik lagi kita masuk ke sudut pandang dan rasionalitas. Jadi logikanya ini harus mulai diputar. Jadi kami menghimbau juga pada seluruh masyarakat yang bahwa kalau masih ada narasi-narasi, kalau ada aslinya buktikan saja. Itu sangatlah kebalik dan menyesatkan. Ayo kita putar kembali kepada asas-asas hukum itu bahwa siapapun yang mendalilkan, siapa yang mau menuduh, dialah yang membuktikan. Nah, itulah poin penting yang sebenarnya ingin kami sampaikan. Kami himbau juga mungkin masyarakat, kalau untuk masyarakat yang memang fasih dan paham di bidang hukum, kami juga yakin sebenarnya sudah paham. Tapi mungkin ada netizen atau ada teman-teman luar sana yang belum paham. Di sini kami sampaikan lagi bahwa beban pembuktian itu adalah dari penggugat. Siapapun yang mendalilkan, dialah yang wajib untuk